kita semua. Yang saya hormati calon wakil bupati pasangan Bida Bapak Koto Ahli bersama itu. Yang saya hormati kakanda saya harus duluan dari umur, Pak Jumsir, yang sama dulu satu daerah di PDI Perjuangan. Mohon izin berdiri dulu, Pak. Kemudian nasionalis religius Partai Demokrat, abang saya Bang Mulyadi Salenda SPD MSI. Ini mirip-mirip gaya AHY, satu frekuensi. Dewan Karnawan, Sekretaris DPD 2 Partai Demokrat. Silakan berdiri. Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya agak grogi bicara di depan Bapak Ibu sekalian, karena saya waktu caleg dulu saya tidak sempat datang di sini. Banyak hal yang harus saya sampaikan. Kenapa? Karena saya melihat di perjalanan sudah terjadi hal-hal yang akan mengkhianati masyarakat, dan itulah roh PDI Perjuangan yang cilik yang kemudian membuat seluruh orang yang berdarah PDI Perjuangan kembali dan melakukan perlawanan. Itulah Pak Jumsir. Di tengah jalan kita juga melihat datang yang disebut kumpul dibawa oleh kakak saya Bung Iwan Karnawan. Jadi tidak beralih. Tadi dikatakan adalah tanda-tanda alam, tapi bagi saya itu adalah orang yang dirahmati Tuhan untuk kemudian sadar bahwa kita harus merubah negeri ini, dan itulah Bung Iwan Karnawan. Jadi sebenarnya soal yang dibutuhkan bagi saya, kalau misalnya hasil dari hijrah beliau ke tanah Jawa, memberikan kesadaran soal bagaimana hidup kami berdiri, bagaimana kemudian di tengah jalan pun ada partai yang nasionalis religius, bicara negara tapi ada kesadaran. Itulah Wakil Bupati pasangan Rida, insya Allah Wakil Bupati kita ke depan, yaitu Bapak Kompol Purnawirawan Ahli SHMH. Saya harus lengkap sebelumnya, Pak, karena ini di luar dari beliau, saya ada dari beliau. Kemudian yang saya hormati Ibu Amalia sekaligus kakak saya. Yang saya hormati Partai Nasionalis Religius Demokrat Bang Mulyadi Salenda SPD MSI. Sekjen DPD 2 Partai Golkar Bung Iwan Karnawan SIP. Ini senior saya di kampus. Saya tentu harus awas kemurang ini karena lebih tua dari saya. awas. Kemudian ini saya anggap sebagai roh PDIP Tule sebenarnya, yaitu kakak saya Pak Jumsir Ngabal. Berikutnya lagi MC ini juga sama, saya yang paling muda di rumah ini, tapi kalau yang agak ganteng sedikit mungkin saya masih terjadi. Bapak Ibu sekalian, saya
tadi sudah sampaikan kata-kata saya Bang Aden, kalau saya lewat seperti ini dihentikan. Kenapa? Karena kita belajar menghargai waktu. Tadi saya ingat bahasa Pak Wakil di Lamere, kalau menghargai waktu, insya Allah hidup akan lebih baik. Kira-kira betul itu Pak? Betul. Satu dari yang akan saya sampaikan ini Pak, saya mau cerita soal ada isu katanya di Kabowa itu yang akan menang pasangan tertentu, bahwa Pak ahli ini hanya akan dikasih suara terakhir. Saya orang Kabowa asli Pak. Memang tadi dikatakan saya ini merantau, tapi mungkin perantauan saya sama dengan lagu Roma Irama, dalam aku berkelana tiada yang tahu itu diri saya sendiri. Saya hanya kasih bocoran Pak. Saya merantau bukan saya cari duit atau saya cari uang, karena saya memegang pepatah Melayu, hujan emas di negeri orang masih lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Tepuk tangan dulu Pak. Saya Pak, kenapa saya mau cerita soal Kabowa? Saya pasti Pak, saya jalan itu perhatikan pendataan dari rumah ke rumah di Bali, dari kebun ke kebun dikunjungi. Saya pas garis sadatannya, desa mata itu dari mata dengan benteng hampir 700 wajib pilih. Data yang masuk itu adalah 600 sekian. Desa Pondo yang menjadi kampung kami hari ini, Kampung Pawakil, 400 wajib pilih lebih, 425 kalau tidak salah. Data yang masuk itu sudah 300 lebih sedikit kalau tidak salah. Kemudian Laguni, dari total wajib pilih itu 600 sudah masuk kalau tidak salah kemarin saya kontak 400 sekian. Itu saya agak gemetar ini Pak. Sebenarnya saya agak kaku ini berhadapan dengan bapak-bapak. Saya coba menyesuaikan. Kemudian Tongkohulu, Laguni itu 600, yang masuk data sudah 400-an lebih. Tongkohulu kampungnya Palapia, ini kita satu partai kemarin dengan Pak Jungsir, wajib pilih 700, data yang masuk itu 590. Jadi Pak, tidak usah saya cerita kecamatan Kabowa itu. Yang jelas data sekarang ini hampir menyentuh angka 75% yang real untuk pasangan. Jadi kalau ada yang bilang kita tidak dapat suara, saya bingung juga itu. Jangan sampai yang bilang itu masih pusing mencari hubungan sehingga Pak keluar kata-kata yang tidak masuk di akal. Kalau orang sudah menyampaikan hal-hal aneh, berarti itu sudah kurang kepercayaan dirinya terhadap apa yang dia cari. Dan itu harus menjadi keyakinan kita dalam menjalani pilkada ini menuju tinggal beberapa hari lagi. Itu informasi soal kondisi pasangan muda ini di Kecamatan Kabowa. Bonegulu juga itu mirip-mirip Pak, hampir sama. Nah, pasangan ini, keberadaan kami 4 orang ini yang disebut yang akan menyampaikan tadi sudah sebagian selesai bahwa bagian dari kampanye. Saya ini menyebutnya sudah keterwakilan dari 6 kecamatan. Pak Mulyadi ini dari Wakorumpa. Saya dan Pak Wakil sama sudah mewakili Papua Bonegulu bahkan sampai di provinsi ini. Begini saja dan apatis terhadap proses pergantian kepemimpinan ini. Hanya karena itu, apakah kita biarkan ini berlarut tanpa kita turut serta untuk merubah daerah ini? Kalau jawabannya saya itu tidak tepat. Kita harus memiliki tanggung jawab yang kuat bahwa daerah ini akan menjadi dosa kita, bahkan turunan kita kalau kita apatis Pak. Karena nurani tidak pernah mati. Nurani pasti selalu menguji kita, apakah kita tabah atau tidak, apakah kita dapat mengambil pengalaman dan hikmah atau kita kemudian berhenti. Kalau kita berhenti dan apatis Pak,
maka daerah ini bukan hanya akan mundur seperti yang disampaikan Pak Jumsir, tapi saya bisa katakan akan lebih mundur dari daerah lain. Ini azan Pak, azan kita. Oh salah gitu. Jadi itu yang saya harap, kita jangan apatis. Memasuki hari-hari ke depan ini, mari kita berkorban. Pengorbanan kita pertama adalah kita jalan ketemu keluarga dan kita ingatkan bahwa daerah ini kalau mau baik di tangan kita. Semua itu kita saling menceritakan apa yang harus kita sampaikan Pak. Yang akan kita sampaikan adalah penyampaian saya yang terakhir ini. Pak Ridwan ini dulu Pak, waktu jadi bupati kita kan ada bahasa begini, ini beliau ini seolah-olah kita tuduh KKN-nya banyak, kan begitu kan? Ternyata Pak, waktu beliau jadi bupati, anggaran itu banyak yang datang dari pusat. Pertanyaan kita hari ini, kenapa kita tidak bisa apa-apa? Karena beliau ini waktu jadi apa-apa di birokrasi jabatan apapun, meninggalkan jejak yang baik. Tidak ada hal-hal yang dilakukan sehingga orang tidak percaya dengan beliau ini. Sehingga pada saat jadi bupati, anggaran itu gampang datang. Tapi sekarang ini saya juga bingung. Yang kita rasakan ternyata juga dirasakan setiap orang yang pernah berkomunikasi dengan yang memimpin daerah ini hari ini. Saya kira bapak-bapak dapat simpulkan itu. Olehnya itu Pak, kita kembalikan negeri ini kepada Pak Ridwan dan Pak Halim. Ini adalah pasangan yang betul-betul menyatukan kita semua. Ini adalah pasangan yang betul-betul memberikan simbol bahwa kita dapat setara dan sejajar di Lipu Tinadea Nusantara yang sama kita. Kalau mau coba-coba calon lain, saya tidak mau komentar. Karena calon baru yang baru datang, saya kira kita tidak usah coba. Jangan sampai kita lebih menyesal. Kalau kita hanya kecewa soal nurani, saya takut kalau kita mencoba yang baru tidak sesuai dengan harapan kita, mungkin kita antis tuh. Kan kasihan. Kita yang maka Pak, jangan mencoba. Lebih baik kita kembalikan kepada Pak Ridwan dan ahlinya, Wakil Bupati Pak Halim. Kita arungi bahtera kita bersama sehingga insya Allah bisa sudah dikode. Insya Allah Buton Utara ini dapat maju sesuai dengan harapan kita di dalam sanubari kita masing-masing. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya tanggal 9 saya berharap saya di Kabowa setelah mencoblos, saya dengar kabar